basmalah. An-nuqtatu al-ula, jadi enten sejarah faedah sing pertama. Marida Musa alaihissalam bastadat waja'u batnihi fasaka ila Allah ta'ala faddalau ala ashbin fil mafazzah fa'akala minhu fa'ufiya bi'inillahi ta'ala. Kanjeng Nabi Musa niku nabi niku ya ora iso ya ora lepas saka sifat basyariyah, sifat kemanungsan. Ing antaraning sifat kamanungsan yaiku nandang loro. Di antara sifat manusiawi adalah dia memungkinkan untuk sakit. Nah, suatu ketika Nabi Musa perutnya sakit, dia bermunajat pada Allah, ya Allah, itu sakit senuk. Fadala ala tuh, kalau ono suket nang oro-oro keman, fa'akala minhu fa'u. Langsung Nabi Musa pergi ke alas mencari rumput yang dimaksud oleh Allah. Dipamah gelap waras. Summa hawadahu dzalika al-marad fi waqtin akhar. Waktu dina liyane maneh Kanjeng Nabi Musa niku sakit lagi. Nabi Musa didera sakit lagi. Tanpa izin tanpa bismillah, tanpa mohon izin kepada Allah. Kayak biene ini spontan aja Nabi Musa lajeng dahar herbale saka Gusti Allah. Fasdada maraduhu. Lorone tidak kunjung sembuh, bahkan sakitnya bertambah sakit. Ngono tok nggih. Faqala Nabi Musa matur, ya Rabb, akaltuhu awalan fantafa'tu bi wa akatu saniyan fasdada maradi. Ya Allah Tuhanku, saya memakan untuk mencari kesembuhanku pada kian pertamanya, spontan saya dapat mengambil manfaatnya, timbul kesembuhan dalam sakitku, dari sakitku. Kemudian pada tahap keduanya kami juga ngikuti resep yang sama, tumbuhan yang sama, kemudian sakitku justru tidak sembuh tapi malah bertambah parah. Ini kalau orang nyuwuk kadang-kala dibuat evaluasi, mutil godhong njaluk izin nang gone Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, kadang nyuwun izin kersane Gusti ki anak wong njaluk wasilah sampean manto dadekno sing panas adem, dadekno sing abot enteng. Bismillah. Malah teng mriki tak izin Gusti Allah malah lorone mundak nemen. Ini Nabi Musa, li'annaka fil maratil ula dhahabta minni fil kala fa'asula fi shifa. Pertama nih kamu itu pergi ke lapang yang luas banyak rumput, nyelonong dengan sendirinya. Yang kedua ini, yang pertama panjenengan niku pergi ke lapangan, pergi ke rumputan atas izin Allah Ta'ala dengan baca bismillah. Ingatlah pada kian keduanya engkau pergi mencari rumput yang sama, kemudian fasdada al-marad, tanpa bismillah sakit kamu akan bertambah parah. Karena apa? Yang kian pertamanya Allah melupakan dari kekuasaan Gusti Allah. Ditekan lagi, wahai Musa, ama alimta anad dunya kullaha sumun qatilun tiryaquha ismi. Hai Musa, tidakkah engkau mengetahui bahwa dunia dan seisinya semuanya adalah bagaikan racun yang dapat membunuh, racun yang menimbulkan sakit. Dunia ini rentan sekali menimbulkan sakit, sedangkan penawarnya adalah ismi,
kita sendiri atau untuk orang lain, maka jangan lupa minum pil, minum herbal atau yang lainnya, tetap baca bismillah. Oke, apa? Potong maneh, nggih. Saiki diratani anggene maca bismillah supaya ketika dalam baca basmalah itu bertambah mantap. Al-ashirah anna Nuhan alaihi salam nama waqiba as-safinah qala bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Nabi Nuh itu naik bahtera, beliau baca bismillahi majriha wa mursaha, maka disitulah fawajada an-najata binisfi hadil kalimah. Bismillah kan orang genep. Bismillahirrahmanirrahim. Ning gini bismillahi majriha wa mursaha mung nganggo separone basmalah binisfi hadil kalimah, maka Nuh dan penghuni bahtera perahu tersebut dapat terselamatkan. Wa man wadhafa ala hadil kalimat tula umrihi kaifa yabqa mahruman anin najati. Dan barang siapa yang selalu mengadekkan, mengkontinyukan dan selalu baca basmalah sepanjang hidupnya, bagaimana dia terhalang dari keselamatan? Tentunya orang yang selalu baca basmalah akan didekatkan dengan keselamatan sepanjang hidupnya. Jolali bismillah. Al-hadiya asrata angkala qail lam qaddama Sulaiman alaihissalam isma nafsi ala ismillah ta'ala fi qali innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat An-Naml wonten ayat bismillahirrahmanirrahim niku kan sadurunge gak langsung bismillah, tapi didiki innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Iku lafate bismillah kok dikerekake, didikike didahulukan innahu min Sulaiman. Ada rahasia apa? Al-awalu Bilqis lama wajadat dalikal kitab maudu'an ala yusadatiha lam yakun lihadin turukun warabukun. Niki mboten mboten penting. Sing kedua kemawon. Asani li'alla Sulaiman kataba ala inwanil kitab innahu min Sulaimana wa fi dahir ibtida'a bi qali bismillahirrahmanirrahim kama fil adat fi jamil kutub. Ringkese Bilqis wadon sing ayu niku kan dereng muslimah. Mung Nabi Sulaiman iku khawatir, hanya saja Nabi Sulaiman itu khawatir ketika ungkapan bismillah didahulukan, jangan-jangan keluar cacian, keluar cemoohan. Ketika lafaz Sulaiman innahu min Sulaimana didahulukan, kalaupun ada cacian, maka Nabi Sulaiman sudah mengumangkan diri, mengikhlaskan untuk dicaci lebih awal. Innahu min Sulaiman fallam aftataha alkitab qur bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila Bilqis membacanya, maka kalaupun Bilqis mengeluarkan kata-kata kotor tentunya tidak mengarah pada Gusti Allah. Insyatamallahu ila nadharat fil kitab, maka di situ faqaddama isma nafsi, maka Nabi Sulaiman mendahulukan nama dirinya ala ismillah ta'ala, mengakhirkan asmane Gusti Allah, liyakuna asyadmu, supaya pisuan
itu lahu terhadap Nabi Sulaiman sendiri, la lillahi tidak mengarah pada Gusti Allah. Jadi bismillah tasik kata terati kaji ini mbuh ditulis mbuh diwaca ning awake dhewe niku mbon dados tiyang mukallaf dan sudah bisa melakukan ajaran syariat, maka sudah sepantasnya mendasari apapun dengan ajaran yang terap. Ketika dalam ajaran agama dianjurkan sesuatu yang bernilai positif, maka layaknya dan keharusan kita sendiri untuk membacakan basmalah. Kecuali kalau memang orang yang tidak mukallaf, anak kecil, mau minta keberkahan bismillah, kadangkala bismillahirrahmanirrahim ditulis sekian, kemudian dibawa, kemudian ada digelondor dengan air, kemudian baru diminumkan. Tapi kita di sini tujuannya mengembalikan pada ruh bismillah. Ternyata kalau kita fahami benar-benar, satu bismillah pun bisa menjadi satu kajian tafsir terkait mengungkap dari persinggungan usul fiqh, dari tasawuf, dari fikih, dari hadis, kemudian dari hal maziyah luar biasa. Sehingga ketika kita baca basmalah, jadi dihubungkan dengan apa yang kita lakukan, kita hubungkan dengan fi'ilnya, dengan Allah, pekerjaan kita, dengan cinta kasih Allah Ta'ala, disumanggaake. Berhati-hati nulis bismillah. Jangan-jangan ketika nulis mungkin tujuannya sebatas belajar, kemudian tulisan itu disia-siakan. Dalam undangan ndak usah nulis bismillah. Wong undangan itu ketika sudah dibaca, apalagi resepsinya sudah kelewat, maka kertas itu akan dianggap tidak berguna. Padahal di situ ada bismillahnya, maka kita juga berdosa manakala itu diinjak, manakala tulisan itu juga disia-siakan. Dalam pelafatan maziyahnya luar biasa, dalam ruhnya bismillah itu secara khasiat luar biasa. Semoga apa yang kita ucapkan, kita niatkan yang terangkai dengan bismillah, tersambung juga dengan cinta kasih Allah SWT, kekuatan Allah, sehingga apa yang kita tujukan dapat mendapatkan hasil sesuai dengan hati kita. Al-Fatihah.